تعالى وتعالى فنقول النفع والاندفاع العبادة والاستفادة والحسنة والسجود بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومر الله الكل والثواب بإرشاد الخاتمة من المولد سفينة رسول الله إن محمد بن صلى من النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال بيته وإخوانه الأنبياء مسلمين في نبيه وقدم سرورهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة من كل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة وخاتم عند الموت نبيه وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم كل صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أسرار الفاتحة. الحمد لله مالك يوم الدين نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وزوج ذرية أحمد أجمعين وعلى جميع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, khusus nikmat bagi umat Islam, sehat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah kepada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan kitab Adabil Alim wal Muta'allim karya pada Al-Fadhil Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari rahimahullah radhiyallahu wa ardana fa'ana bih bi ulumi sa'ulisana wa riyadh salihin fid daraini amin. Terakhir kali kita masih berada di bab ke-7 dari kitab ini, Al-Babus Sabi, tentang adabul alim atau lamidati, adab alim kepada murid-muridnya. Dan di situ ada 14 adab. Kita masih ada di adab yang ke-6. Yang pertama adalah bermaksud dengan taklimnya itu ridha Allah SWT. Yang kedua, tidak mencegah dirinya dari mengajari talibul ilm meskipun belum bagus niatnya. Karena ilmu nanti itu akan dengan berjalannya dia belajar maka akan memperbagus daripada niat itu tahap. Kemudian juga mencintai bagi talibul ilm, bagi santri tadi apa yang dia sukai untuk dirinya, membenci apa yang dia benci untuk dirinya, dan juga memperhatikan kemaslahatan daripada santri tadi. Yang keempat,
menyampaikan pengajaran dengan gampangnya penyampaian dan lafaz-lafaz yang bagus dalam memahamkan. Yang kelima, sangat ingin atau menemani bersungguh-sungguh untuk mengajar daripada thalib dan memahamkan dengan segala upayanya. Kemudian yang keenam sekarang, sadisu ayatul minat thalabati fi ba'dil awqati i'adatal mahfuzati. Yang keenam daripada adab orang alim pada santrinya adalah menuntut minat thalabah daripada santri fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, untuk i'adatal mahfuzat, menuntut daripada santri akan mengulang mahfuzat, hafalan-hafalannya. Wa yamtahina dhabtahum, dan menguji siapa alim akan hafalan mereka, santri tadi. Lima qaddama lahu min qawaidil mubhamah, terhadap apa-apa yang telah mempersembahkan siapa alim tadi kepada santri, yang telah mengajukan siapa alim pada santri berupa kaidah-kaidah yang mubham, yang tersamar, wal masail gharibah, dan masalah-masalah yang asing. Wa yaktabirahum, dan itu hendaknya menguji siapa alim tadi kepada santri di masailah, dengan beberapa masalah yang tanbani ala aslin, yang terbangun beberapa masail tadi atas aslin, atas satu pokok yang qarrarahu, yang sudah menetapkan siapa alim akan pokok itu, au dalilin, atau terbangun atas suatu dalil yang zakarahu, yang telah menyebut siapa alim kepada dalil tadi. Jadi hendaknya menguji siapa alim di sebagian waktu, menguji akan apa yang sudah disampaikan kepada santri tadi dengan beberapa masalah yang pernah dia sampaikan asal dasar pokok masalahnya. Pamaro'ahu musiban, maka siapa yang melihat siapa alimhu kepada man, itu musiban benar, dijawab dalam jawaban, walam yakhaf alaihi mafsadatan, dan tidak takut siapa alim atas man tadi akan kerusakan, mafsadatan ijabi, merusaknya penyakit ujub, bangga diri, syakarahu, maka dia syukuri, dia ucapkan terima kasih, wa atana alih, dan memuji, hendaknya si alim tadi memuji. Kemudian tadi ketika dia bisa menjawab, baina ashabi, di antara sahabatnya, supaya apa? Dia ba'asahu, supaya membangkitkan siapa alim kepada man tadi, wa iyahum, dan kepada mereka teman-temannya, ashabahu, alal ijtihadi, ya, membangkitkan untuk bersungguh-sungguh, mempeng, bil istiad, dalam menuntut pertambahan. Siapa yang mampu untuk diuji, dia pantas dipuji. Kalau pujian itu ditimbang, dipikir oleh alim tadi bahwa pujian itu tidak merusak orang yang dipuji, tidak membuat dia bangga diri. Kadang-kadang orang dipuji itu kadang-kadang dia bangga diri. Nah, hikmahnya memuji tadi itu seperti yang beliau katakan, supaya anak itu atau murid tadi tambah semangat untuk
menambah ilmu. Sehingga dipuji juga baik dia maupun teman-temannya supaya lebih semangat lagi dalam menuntut menambah ilmu. Wa man ra'ahu muktasiran, dan siapa-siapa yang melihat siapa alim itu akan itu muqassiran, muqassiran. Teledor. Walam yakhaf nufurahu, dan tidak takut siapa alim akan nufurahu, larinya man tadi. Annafahu ala kusureh, maka mengerasi siapa alim akan man atas keteledorannya, atas keteledorannya man. Waharodohu, dan menganjurkan siapa alim hu ingman ala uluil himmati, atas tingginya cita-cita, wa nailil manzilati, dan memperolehnya akan derajat ditolabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Nasiyama ikana mimman yasiduhu at-ta'nifu, terutama jika ada siapa man tadi termasuk orang yang man yasidu, yang menambah kepada man tadi, kepada man ra'au muqassiran tadi, menambah kepada man tadi apa at-ta'nifu, mengerasi siapa, mengerasi tadi, nasyatan, menambah apanya, menambah giatnya, nasyatan terengginas, rajin. Wasyukru, dan rasa ucapan terima kasih atau pujian tadi menambah man tadi imbisaton, menambah lapang hatinya, senang. Wa yu'idu maqtadal hal, mayaqtadal hal, ya ada tu dan hendaknya mengulang, wa yu'ida, mengulang siapa alim mayaqtadil halu, akan apa-apa yang menuntut, apa hal keadaan yang ada tu akan baleni, akan mengulanginya, mengulangi dia pahamahu, supaya memahami hu ing siapa talib santri. Jadi siapa yang rajin, dia kasih pujian, apresiasi, supaya bertambah rajin, supaya dia tambah semangat, baik dia maupun temannya. Dipuji yang semangat yang berhasil tadi, supaya temannya juga meniru, supaya temannya meniru keberhasilan itu. Ya. Hingga berlomba dalam kebaikan, meniru. Dan kalau yang mukosir, yang teledor, selama tidak takut dia itu lari, maka dia kerasi, harus ditegasi, dikerasi atas keteledorannya, dan didorong lagi untuk uluwil himmah, untuk menambah semangat. Kalau dia khawatir lari, ya tidak dahulu dikerasi, tapi bertahap. Daripada madharatnya lebih besar, lebih baik dia peringatkan itu secara bertahap. Terutama orang-orang atau murid santri yang bisa bertambah rajinnya dengan dia dikerasi atau disifati tegas, ditegur dengan keras, dia bakal terdorong semangatnya. Dan kalau dia dipuji, dia bakal menambah kelapangan hatinya. Ya. Lalu juga di situ yu'ida ma yaqtadil hal, hendaknya si alim tadi mengulang apa yang menuntut untuk diulang. Mengulang daripada apa-apa pelajaran ilmu yang memang menuntut keadaannya untuk diulang, supaya dipahami oleh santri.
Wasabi'u yang ketujuh, innahu idza salaka thalib, jika santri itu salaka ngambah, menudawi enggaping pintu iku annahu yang ketujuh daripada adabul alim kepada muridnya, iku annahu iku satu menit kelakuan idza salaka at-thalibu, apabila ngambah menempuh siapa santri itu tahsili dalam menghasilkan ilmu fauqa ma yaqtadihi, di atas apa yang yaqtadihi yang menuntut di atas ma apa haluh keadaannya si thalib tadi, wa yahtamilu taqatuh, atau di atas ma yahtamilu, di atas apa-apa yang yahtamilu yang menanggung, bisa menanggung siapa thalib hu ing ma menanggung ing ma apa taqatuhu, kekuatannya thalib, kemampuannya thalib, wa khafa syaihu dojrahu, dan takut khawatir siapa syekh akan kebosanan daripada thalib tadi, santri tadi, ausahu birifki, maka syekh menyuruh menuturi siapa syekh, siapa alim, ya, birifki, dengan lemah lembut, dengan belas asih, binafsihi, terhadap dirinya thalib tadi. Wadzakarahu, dan mengingatkan siapa syekh atau alim, hu ing thalib, biqauli, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal munbatta la ardun qata wa la zuhran abqa. Dunia al-munbatta, orang yang memacu kendaraannya, maksudnya lebih dari kemampuan, ya, untanya itu dipacu terus melebihi kemampuannya. La ardon kotoah, tidak ada ardon tanah yang dia ambah, yang dia tempuh. Wala doron abko, dan tidak ada tunggangan atau geger. Doron itu asal maknanya punggung. Tidak ada punggung yang abko yang dia sisakan. Itu peribahasa orang yang memacu untanya itu munbat. Al-munbat itu di syarah al-qamus itu juga di catatan kaki itu di bawah dalam syarah al-qamus, al-munbat itu pakai munbat, itu pakai taknya tasdid, ya. Al-munbat itu bil hadis, dalam hadis itu adalah at-abadabatahu, alladhi at-abadabat, orang yang memayahkan ke kendaraannya, tulang apa? Ya, kendaraannya, hewan tunggangannya. Hatta aqoba zuhroh, hingga celaka atau payah zuhruhu, punggungnya hewan tunggangannya itu, atau punggungnya dia, hingga dia memayahkan punggungnya. Fabaqiya munqati'an, maka tersisalah dia munqati'an, terputus dari jalan. Wa yuqalu lirajul, dan dikatakan bagi rajul, idzan qata'a fi safarih, kalau dia terputus dalam safarnya, wa atobat ra'ilatuh, dan payah apa kendaraannya, soro munbattan, maka orang itu dikatakan sebagai soro munbattan, menjadi munbat. Dari al-munbatu la ardun qata wa la dhuhran abqa. Munbat itu orang yang memforsir, memaksa, apa? Unta atau kendaraannya dia paksa terus berjalan melebihi kemampuan. Akhirnya apa yang terjadi? Tujuannya belum sampai, kendaraannya sudah payah, dia sendiri sudah payah. Dia kejar terus, maksudnya mau supaya cepat sampai. Hanya bukannya cepat sampai. Ya. La ardun kotok, tanah yang dituju belum ditempuh, negeri yang dituju itu tujuannya belum sampai, tapi zohron abkoh,
tapi tidak ada punggung yang tersisa. Punggungnya dia remak karena dia terus berjalan, juga punggungnya hewan tunggangannya juga capek. Tujuannya belum sampai. Itu ibarat perumpamaan bagi orang yang ingin cepat, terlalu memforsir dirinya untuk belajar, tapi akhirnya malah payah. Ya terlalu bersantai-santai juga tidak bagus, tapi terlalu memaksa diri sampai melampaui kemampuan, itu juga membahayakan, tidak bagus. Makanya Rasul bilang khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Ya terlalu santai ya tidak sampai-sampai, ya enggak. Santai aja tidak sampai-sampai. Tapi terlalu ngebut, Pak, sampai payah. Ya belum sampai tujuan sudah KO, sudah kalah duluan. Dengan tunggangannya sudah payah, dia sendiri sudah payah. Ya. Wa ya'miluhu 'alal anaf, dan yahmiluhu, membawa, mendorong siapa alim, ing polip tadi, alal anati, atas alon-alon, atas pelan-pelan, wal iktisodi, atas sedang-sedang, fil ijtihadi, dalam bersungguh-sungguh. Ya dia dorong santri itu supaya pelan-pelan, alon-alon, jadi wong Jawa alon-alon asal lakon. Ya, alon-alon asal kelakon. Tapi ke alon enggak lakon kelakon, ya terlalu pelan, ya enggak sampai-sampai. Dan menyuruh iktisad, sedang-sedang dalam ijtihad, dalam kesungguhan belajar, sedang-sedang. Tidak terlalu memaksa diri, tapi juga tidak terlalu santai. Wa idza dhahara minhu naw'u sa'amatin, dan apabila nampak minhu dari tolib, dari santri, apa naw'u sa'amatin, semacam kebosanan, au dojarin, atau sama kebosanan, keresahan, au mabadi dzalika, atau permulaannya kebosanan, keresahan tadi, amarahu birrohati, maka menyuruh siapa syekh atau alim kepada santri untuk rohah, untuk istirahat, wa takhfibil istighal, dan meringankan kesibukannya. Terus wala yusiru, jadi kalau ada kebosanan ya dia istirahat. Makanya ada namanya hari itu libur, baik itu di mingguan, di Jumat kalau di pondok libur. Libur itu bukan sekedar untuk bersantai-santai, tapi itu tujuan libur itu kan supaya nanti setelah dia istirahat, dia besoknya lebih fresh, lebih segar, lebih semangat lagi. Atau mencegah kebosanan. Terus dia belajar itu akan bosan. Ya. Sebab tidak kalah penting juga adalah murojaah tadi, sehingga ada waktu di mana belajar, ada waktu di mana mengulang pelajaran. Dan belajar saja tanpa murojaah, mengulang, itu juga hasilnya tidak ada. Ya, kita sendiri dulu kalau kita cuma, bagi saya dulu ya, tidak mondok memang. Kalau saya mengandalkan pelajaran di depan guru saja, ya tidak bisa. Di luar jam itu kita murojaah. Gimana caranya supaya bisa?
Sebab kalau cuma mengandalkan yang di depan guru, tidak bisa. Kalau tanpa murojaah, tanpa mengulang pelajaran, tidak ada hasil. Meskipun beberapa lama sekali dia belajar, tidak ada murojaah, ya, tidak ada hasilnya. Wala yusiru ala talib bita'alumi ma la ya'tamilu, dan jangan menunjuk, memberi isyarat siapa alim kepada talib santri untuk ta'allumi, untuk belajar ma la ya'tamiluhu, apa-apa yang tidak bisa menanggung. Siapa talib itu ing ma, yang bisa menanggung siapa talib itu akan ma. Apa faham? Tidak bisa menanggung ing ma apa fahmuhu, apa kepahamannya si talib, au sinnuhu, atau umurnya si talib, si santri tadi. Wala bi kitabati mayan yanfiru dhihnuh, dan jangan mengisyaratkan siapa alim untuk kitabah, untuk menulis apa-apa yang yanfiru, yang lari apa dhihnuh, apa hatinya atau pikirannya talib, anfami, dari memahami ma. Ya. Jadi jangan memberi isyarat untuk menunjuk kepada santri untuk mempelajari sesuatu yang dia belum mampu untuk mencerna, baik dari segi kepahaman atau dari segi umur. Ya, yang dia belum mampu untuk mencerna. Juga tidak untuk menulis sesuatu yang mana pikirannya bakal lari dari situ, karena belum mampu. Wa in istasyarahu, dan jika meminta rembukan kepada alim, man la ya'rifu halahu, siapa santri atau orang yang la ya'rifu, tidak mengetahui siapa alim akan halahu, akan keadaannya man. Keadaannya man, ya, terpahami dalam kepahaman, paling dalam penghafalan, dijual dibanin. Dia minta isyarat, minta rembukan dalam membaca satu fan ilmu. Au kitabin, satu bidang ilmu, ya, au fandin, satu bidang ilmu, au kitabin, atau satu kitab daripada ilmu. Lam yubshir alaihi, maka tidak memberi isyarat siapa guru tadi alaihi, atasnya, atas man, bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi jika dia meminta rembukan, orang yang tidak mengetahui siapa alim itu akan keadaannya man, dalam kepahaman dan penghafalannya. Rembukan dalam apa? Rembukan dalam qiraati pandin, dalam untuk membaca satu bidang ilmu atau satu kitab. Lam yusin, maka tidaklah memberi isyarat siapa alim, tidak menunjuki siapa alim alaihi kepada man, bisyai'in, dengan sesuatu, baik fan atau kitab, baik bidang ilmu atau kitab, hatta yujaribah, hingga menguji, menjajal, hingga menguji siapa alim, dinau pikirannya man, wa ya'lama, dan mengetahui siapa alim, halahu, akan keadaannya man. Ya. Jadi kalau ada orang minta rembukan sama guru, syekh, untuk mempelajari satu bidang ilmu atau satu kitab, maka jangan ditunjuki dulu pada satu kitab tertentu sampai dia coba. Dia coba kemampuannya mana sampai di mana, hingga tahu kitab apa yang pantas untuk man tadi. Fa ilam ya'tamilil halu at-takhira, dan jika tidak menanggung apa halu, apa keadaan, akan takhira, akan menunda, mengakhirkan, asyara alih bi kitabin sahlin, maka memberi isyarat siapa alim
alaihi atas man dengan kitab-kitab yang mudah minal fanil matlub dari bidang ilmu yang dia tuntut. Kalau lam yahtamilil hal itu kondisinya. Kalau kondisinya tidak menanggung, tidak memungkinkan untuk takhir, untuk menunda lagi. Ini tidak mungkin untuk menunda, untuk menguji. Menunda dulu untuk menguji si man ini tadi. Maka dia isyaratkan man tadi kepada kitab yang gampang dulu. Baru setelah dia lihat yang gampang itu kok dia mudah sekali menguasai, baru menunjuk ke kitab yang berikutnya. Fa'iro'a itu. Fa'iro'a zihnahu, jika memandang siapa alim akan pikiran otaknya man, artinya man, atau pikirannya man, qabilan, menerima. Ya, menerima akan kitab yang gampang itu. Wa fahmahu jayyidan, dan dia melihat siapa alim akan kepahamannya man itu bagus. Naqalahu, maka memindah siapa alim akan man ila kitabin, kepada suatu kitab yang yaliku bidhihnih, yang layak apa kitab itu dengan zihnihi, dengan pikirannya man. Wa illa, jika tidak, jika kok diberi kitab yang gampang kok tidak melihat, si alim tidak melihat seperti itu, tidak melihat bahwa pikirannya man itu menerima kitab itu, tarokahu, dia biarkan dulu. Membiarkan siapa alim ingman, ya, dia biarkan dulu di kitab itu. Wa dzalika li anna naqla talib ila ma yadullu naqlu ilaih ala jaudati dini yazidun bisatuhu. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Wadzalika, dan itu yakni fa'iro'a tadi. Itu yakni jika dia melihat pikirannya man tadi menerima kitab itu, dan itu langsung dia pindah ya ke kitab berikutnya. Kenapa itu terjadi? Kenapa demikian? Itu karena li'anna naqla talib, karena memindah santri ila ma yadulu, kepada sesuatu yang jadul, yang menunjukkan apa memindah santri tadi ilai kepada ma ala jaudati ini, atas bagusnya pikiran akalnya talib santri, yazidu itu khabarnya anna ya, itu yazidu, itu menambah apa naklu tadi, in bisatohu, menambah kejembaran hatinya man, hatinya talib ya. Wa ila ma yadul ala kusuri, dan memindah santri, memindah talib kepada ma yadul ala kusuri, kepada sesuatu yang menunjukkan apa sesuatu itu atas pendeknya akalnya man, akalnya santri. Zinu yuqallilu nasyatahu, bisa itu mempersedikit apa nakal tadi, memindah tadi akan nasyatahu, akan kerajinannya si talib, si santri tadi. Ya. Jadi kalau ada santri yang meminta saran untuk suatu bidang atau suatu kitab, dia tidak menunjuk sampai dia uji dulu ya pikirannya si santri tadi. Kalau tidak bisa takhir, kalau tidak bisa menunda lagi untuk menguji, langsung harus ditunjuk kitabnya, nggak bisa menguji lagi, maka diberikan saja kitab yang gampang dulu. Nanti sambil dilihat. Kalau dia menguasai kitab yang gampang ini, maka dipindah kepada kitab berikutnya. Ya. Kenapa? Itu tadi karena naklu talib ila maidul naklu ala jaudati sini, memindah santri kepada sesuatu yang sesuatu itu menunjukkan akan bagusnya pemahaman santri itu tentang sesuatu, itu bisa menambah imbisat kejembaran hatinya santri. Ya. Ini ketika santri itu diberi satu kitab, ya, terus ternyata dia gampang, itu kan hatinya lapang ketika dia merasa oh ini bisa saya kuasai. Tapi langsung diberi kitabnya itu sulit, itu akan mematahkan
daripada semangatnya. Wala yumkinu thalibu, dan tidak memungkinkan apa santri itu minal istighali, wala yumakkanu thalibu, dan tidak dikuasakan kepada santri berupa istighal, berupa sibuknya santri fi fannaini, dalam dua bidang ilmu, au aksara, atau lebih dari dua, idza lam yadbuthuma, jika tidak menguasai santri itu akan keduanya, akan dua bidang ilmu. Bal yuqaddimil ahamma fal ahamma, maka hendaknya, atau bisa juga yumakin ya, wala yumakini tolibah. Kalau yumakan berarti yumakanu tolibu, naibul fa'il. Dibaca yumakin berarti fa'ilnya si alim. Wala yumakini tolibah, dan tidak menguasakan siapa alim akan santri minal istighali, berupa sibuknya santri fi ini, dalam dua bidang ilmu atau lebih, di dalam yadbuthuma, apabila belum menguasai siapa santri akan dua bidang ilmu tadi. Bal yuqaddimu, akan tetapi mendahulukan siapa alim al-ahamma, akan yang paling penting, fal ahamma, kemudian yang paling penting, kemudian yang agak penting. Wa idza alima awwala balaghan la yublih, dan apabila mengerti siapa alim awwala balaghan, atau menang atas dugaannya alim, annahu akan sesungguhnya si thalib tadi la yuflihu, tidak sukses ifanin, pada satu bidang ilmu, asyara alaihi bitarkih, maka menunjukkan siapa alim alaihi atas thalib santri bitarkih, untuk meninggalkan bidang ilmu tersebut, wal intiqali, dan untuk pindah kalau ila wiri kepada bidang yang lain, lima yurja bi falahu, dari apa-apa yang yurja, yang diharap-harap, yang diharapkan bi padanya, pada apa falahu, kesuksesannya. Ya. Jadi si alim jangan menguasakan kepada santri akan dua bidang ilmu atau lebih dari dua bidang ilmu. Selama dia merasa si alim tadi, selama si alim itu merasa bahwa santri tadi belum menguasai betul dua bidang ilmu tadi. Maka dia mulai dulu dengan yang aham, dengan ilmu yang paling penting, seperti ilmu dasar-dasar akidah. Oke, dia mulai dulu dengan ilmu-ilmu yang paling penting. Al aham baru kemudian yang agak penting. Setelah yang paling penting, kemudian agak penting. Karena penyakitnya orang yang cari ilmu tuh ingin cari ilmu yang aneh-aneh. Padahal ilmu yang penting belum dia pelajari. Wala alima wala badani la yuflih, apabila ngerti, yakin siapa alim atau kuat atas dugaan alim bahwasanya santri tadi tidak sukses dalam satu bidang ilmu, maka si alim tadi menunjuk, memberi isyarat pada santri untuk meninggalkan bidang ilmu itu dan pindah ke bidang yang lain, yang diharapkan falahu, diharapkan kesuksesan santri tadi di bidang yang lain itu. Ini sebetulnya mirip dengan teori modern dalam dunia pendidikan. Yang modern, teori dunia pendidikan modern itu mengungkapkan satu teori yang namanya multiple intelligence. Teori multiple intelligence. Multiple intelligence ini atau kecerdasan majemuk, teori kecerdasan majemuk. Maksud kecerdasan majemuk itu apa? Bahwa setiap anak itu hakikatnya tidak ada yang bodoh. Ini mirip dengan yang beliau ungkap di sini. Dan beliau katakan gitu ya. Ila alima wal bardani anola ifli fifanin, kalau si alim mengetahui atau meyakini si santri itu tidak sukses dalam satu bidang ilmu, dia kasih tunjuk kepada untuk meninggalkan bidang ilmu yang tidak sukses itu
dia suruh pindah ke bidang ilmu yang lain. Yang diharapkan di bidang ilmu itu dia bakal sukses. Ya. Ini mirip dengan kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk yaitu bahwa tidak ada anak itu yang bodoh, tidak ada anak itu bodoh. Tidak ada. Cuma kecerdasannya berbeda. Kesalahan, ya kita tidak ngajari, kurang ajar sama orang tua. Tapi kesalahan wali santri. Kesalahan wali santri. Dan kesalahan pengajar kadang-kadang. Kalau umpama di pelajaran umum ya, matematikanya murid ini jelek, sudah dianggap dia itu bodoh. Padahal bisa jadi matematikanya itu dia tidak menguasai, ya, tidak menguasai, ya wudunan, benar wudunan, untuk, ya, dia tidak menguasai mungkin matematika, bahwa matematikanya jelek. Tapi mungkin dalam hal bahasa dia bagus umpama. Ini nggak ada anak yang bodoh, cuma kecerdasannya itu apa ya? Bidang kecerdasannya itu beda. Kalau di pondok, kalau fikihnya jelek berarti anak ini jelek. Belum tentu juga. Itu teori namanya kecerdasan majemuk. Kecerdasan orang itu berbeda-beda. Ya mungkin dalam satu bidang, tapi dalam bidang lain dia berhasil. Dan satu bidang ilmu dia tidak menguasai, tapi bidang ilmu lain dia bisa menguasai umpama. Kemudian Saminu yang ke-8, ala yudhiru li talabati tafdila ba'dihim ala ba'dihim. Jangan menampakkan kepada para murid, para santri, tafdila ba'dihim ala ba'dihim. Mengutamakan sebagian murid atas sebagian yang lain, indahu di sisi alim, di sisi orang alim tadi, fima wadatin dalam masalah cinta, dalam ulas asih, waktinain dalam perhatian, tasawim fisifati dalam bersama dengan samanya mereka para santri tadi dalam hal sifat, minsinin berupa umurnya sama, sepantak, wabadilatin keutamanya sama, tasirin pemerolehan ilmunya sama, dianatin keagamaannya sama. Wa inna dzalika, karena sesungguhnya itu ini mengutamakan tafdil, mengutamakan sebagian atas yang lain, mimma yuhisu sadra, termasuk sesuatu yang bisa membuat gusar, membuat tidak nyaman akan as-sadra, dada atau hati, wa yunafirul qalbah, dan termasuk membuat lari daripada hati. Wa in kana ba'dhum aktsara tafsilan, dan jika ada sebagian tolabah, sebagian santri tadi itu aktsara tafsilan, lebih banyak menghasilkan ilmu, wa asyada ijtihadan, dan lebih banget mempengnya, lebih banget kerajinannya, wa sana adaban, lebih bagus adabnya, azharo ikramahu, lalu si alim menampakkan akan pemuliaan kepada ba'dhum, pada sebagian santri tadi, watabdilahu, dan menampakkan pengutamaan, menampakkan si alim tadi akan pengutamaannya si alim, membayana anda ziyadati ikrami jaga asbab, lalu si alim menjelaskan bahwa ziyadati ikrami, bahwasanya pertambahan pemuliaan si alim pada santri tersebut, litilka asbabi, itu karena sebab-sebab itu, fala ba'sa bidzalik, maka tidak apa-apa. Ya nauyun situ, karena sungguhnya itu yani izhar ikramahu tadi itu bisa yun situ, bisa menambah kerajinan, wa yab'atu,
bisa membangkitkan al-ittisabi untuk santri lain untuk bersifat bitilka sifat dengan sifat yang seperti itu. Ya. Wa kadzalika demikian pula dan koyo mengkono izhar, koyo mengkono la yuzhir, la yuzhiro, iku la yuqaddima ahadan fi naubati ghairih. Jangan mendahulukan siapa alim dan seorang dari santri fi naubati ghairih, di gilirannya selainnya ahad. Au yuakhirahu, atau menunda mengakhirkan siapa alim hu ing ahad an-naubati dari gilirannya. Illa idza ra'a, kecuali apabila melihat siapa alim didalika dalam hal itu maslahatan, suatu kemaslahatan tazidu ala muraati maslahati naubah, yang lebih apa kemaslahatan tadi atas menjaga kemaslahatan giliran. Fa in samaha balum li ghairi fi naubati fala basa, jika legowo ya namun agawe murah sapa ba'duhum sebagian santri, sebagian thalabah diberi kepada yang lainnya, kepada lainnya ba'duhum inaubati dalam gilirannya ba'duhum, fala ba'sa maka tidak apa-apa. Jadi adabnya alim tadi tidak menampakkan kepada santri, ya, kepada para santri bahwa dia mengutamakan salah satu santri atas yang lain dalam hal cinta kasih, dalam hal welas asih, dalam hal perhatian. Padahal mereka sama dalam umpama dalam umur, sama dalam tingkatan, sama dalam pemerolehan ilmu, ya, dalam kepandaian, sama dalam agama. So itu nanti akan menimbulkan tidak nyaman pada hatinya yang lain. Oh ini diutamakan. Kecuali kata beliau, kalau sebagian santri itu memang unggul, dia diutamakan atas dasar, oh ini lebih rajin, lebih pandai. Lalu dia menjelaskan pada santri lain bahwa ini saya perlakukan seperti ini karena dia itu begini. Nah itu boleh, karena keunggulan, supaya yang lain meniru, itu boleh. Juga tidak mendahulukan satu daripada giliran yang lain. Ya. Satu santri atau satu orang tidak didahulukan atas giliran santri yang lainnya menurut gilirannya. Kecuali kalau ada maslahat. Ya. Mutasi ayat wajat ya hadirihim. Untuk kalau maslahat umpama giliran umpamanya ya giliran dalam baca atau dalam apa. Karena yang satu ini dia perlu perhatian khusus sehingga dia harus diakhirkan. Yang lainnya harus dijauhkan karena dia sudah pemahamannya lebih bagus, sehingga didahulukan gilirannya supaya bisa memberi perhatian kepada yang satu yang dia mungkin perlu lebih. Nah, itu contoh kemaslahatan. Maka dia boleh menunda giliran ini sehingga memajukan giliran yang lain. Umpamanya. Mutasi ayat tawaddan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Gilirannya siapa? Ubadul. Ayo. Kelasnya ya, kawanan ini. Selesai ini gilirannya nahu. Kemarin maksudnya mau saya kodoin nahu sama sorofnya. Hanya sorofnya ada kecanda. Ambil sorofnya dulu lah. Nanti nahunya habis ini. Sama ibritinya sekali lah.
Sorok sama ibriti sama ini kak kamusnya ya. Munjid. Ya Rabbah. Sampai mana soroknya? Apa sorok tasrifnya yang kemana? Yang terakhir yang ikut abjad ya. Sampai mana? Hah? Oh ya terakhir Syarifah ya. Coba lalu Pak, apa setelah itu di catatanmu apa? Setelah itu. Ya, apa yang setelahnya mufradat? Sin lamba. Hah? Oh sa lam saribayas saribayas robu. Ya, apa? Riba ya robu. Belum dia belum. Coba cari di kamus.
Ada.